Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Kondisi Masyarakat Arab Pra-Islam. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Faidi MHum selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kota Mekah merupakan kota besar yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letak keberadaannya. Mekah merupakan tempat strategis karena merupakan jalur perdagangan yang ada di Jazirah Arab, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Terlebih dengan adanya Ka'bah yang menjadi sentral kegiatan keagamaan di kawasan Jazirah Arab. Kota ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah peradaban Islam, karena dari sinilah muncul dan berkembangnya eksistensi Islam ke seluruh pelosok negeri. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah dan berusaha untuk membangun fondasi ketauhidan manusia dari kota tersebut. Al-Quran juga untuk pertama kali dan beberapa masa berikutnya diturunkan di kota Mekah yang berfungsi sebagai way of life bagi seluruh umat manusia jika ingin hidup dalam rahmatan lil alamin. Rasanya janggal sekali jika keberadaan kota Mekah dan perjuangan Rasulullah SAW dalam mengislamkan penduduknya keluar dari pembahasan sejarah peradaban Islam. Sekilas tentang Arab pra-Islam. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Kataniyun atau keturunan Katan dan Adaniyun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Pada mulanya bagian utara Jazirah Arab diduduki oleh golongan Adaniyun dan wilayah selatan dihuni oleh golongan Kataniyun. Akan tetapi lama-kelamaan kedua golongan tersebut membaur karena perpindahan dari utara ke selatan atau sebaliknya. Ada perbedaan yang sungguh mencolok dalam bidang-bidang tertentu yang terdapat pada masyarakat Arabia dengan masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Mayoritas masyarakat selain Arabia sudah menganut monoteisme, sementara masyarakat Arabia masih menganut politeisme. Masyarakat lain sudah berubah menjadi masyarakat agrikultural, sementara Arabia adalah masyarakat penggembala. Masyarakat lain sudah berubah menjadi masyarakat perkotaan, sementara Arabia adalah daerah perkemahan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa memang terjadi keterasingan masyarakat Arabia dari masyarakat imperium pada masanya. Meski mereka tentu saja tidak lepas dari pengaruh imperialis yang berkembang pada masa itu. Memang tidak ada batasan yang jelas antara wilayah Arabia yang tidak berada di bawah sebuah imperium dengan wilayah lain yang memang berada di bawah kekuasaan sebuah imperium yang pada saat itu berada di Timur Tengah. Arabia dihubungkan dengan kultur-kultur lain oleh para propagandis keliling yang juga adalah para pedagang. Para propagandis ini membawa ajaran monoteisme ke dalam masyarakat Arabia. Selain itu juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap kebutuhan barang-barang mewah yang telah dikenal pada masyarakat yang relatif lebih maju dari mereka, seperti tekstil, anggur, perhiasan, dan berbagai macam benda lain. Peradaban Timur Tengah ini mulai merembes ke dalam masyarakat Arabia. Tampaknya pola seperti ini sangat umum ditemukan dalam masyarakat yang berada di pinggiran sebuah imperium. Hubungan ini saling menguntungkan secara sadar ataupun tidak sadar.
Bagi sebuah imperium, mereka merupakan masyarakat yang harus ditaklukkan untuk berada di bawah kekuasaan politik. Meskipun hingga Nabi Muhammad SAW terlahir, ternyata tidak ada imperium yang menguasai penuh Arabia secara keseluruhan. Tetapi di samping itu ternyata perembesan ini juga membawa stratifikasi sosial yang sebelumnya relatif tidak dikenal oleh masyarakat Arabia, seperti keinginan untuk mempunyai harta yang lebih banyak dibanding dengan orang lain tumbuh pada masyarakat ini. Meski tentu saja hal itu merupakan suatu kecenderungan alamiah manusia. Sekilas kota Mekah pra-Islam. Mekah juga dikenal sebagai Bakkah dan terletak di daerah Hijaz. Ia dipercayai didirikan dalam pertengahan kurun ke-5 sebelum Masehi. Mula-mulanya suku Jurhum menguasainya, kemudian suku Buza datang dan menaklukkannya, dan akhirnya suku Quraisy menguasainya. Sejarah kota Mekah ini bermula dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan putranya di lembah yang kering kerontang. Beliau merupakan bangsa Kaldani di Irak dan bertutur dalam bahasa Ibrani. Kota Mekah ini juga dikenal sebagai jantung hati semenanjung tanah Arab, mengidentifikasikan bahwa ia merupakan kota terpenting di Arab. Ada beberapa ciri yang dapat dilekatkan terhadap kota Mekah pra-Islam. 1. Kedudukan yang strategis. Walaupun ia dikelilingi oleh bentangan gunung, namun masih terdapat jalan-jalan keluar menuju ke kawasan-kawasan utama di Yaman, Palestina, dan Syam, dan pelabuhan Jeddah. Kedudukan Mekah berada di tengah-tengah perjalanan ke wilayah-wilayah ini. Ia seolah-olah menjadi sendi perjalanan penghubung di antara kawasan-kawasan utama ini. Hal ini menyebabkan ia sering dikunjungi oleh pedagang Arab dari utara atau dari selatan. Kedua, ekonomi yang kuat. Mekah merupakan pusat perdagangan di kawasan tengah yang bertaraf antar bangsa. Sebabnya ia mempunyai persediaan air dari telaga Zam-Zam yang terkenal. Telaga tersebut sebelumnya dikuasai oleh suku Buzah yang kemudian dikuasai oleh kabilah Quraisy. Terdapat satu majelis Sikoh yang berkuasa penuh atas otoritas Zam-Zam, diketuai oleh Abdul Muthalib yang bertugas untuk memberikan air kepada pengunjung-pengunjung haji. Selain itu, kedudukan yang strategis juga menjadikan objek vital bagi berbagai kafilah perdagangan dari utara ke selatan. Selain itu, kehandalan kabilah Quraisy sendiri dalam bidang perniagaan juga memperkokoh ekonomi di Mekah. 3. Institusi sosial. Qusay bin Kilab telah membentuk Dewan Nadwah yang menjadi tempat bermusyawarah bagi para pemimpin-pemimpin Mekah mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi. Keberadaannya dapat mempersatukan masyarakat Quraisy yang telah lama terpecah belah kepada satu kabilah yang besar dan mulia. Semasa pemerintahan Abdul Manaf pula, 15 buah majelis dibentuk di bawah Darun Nadwah ini yang berfungsi untuk menjamin keamanan kota Mekah dan melindungi jamaah haji. Di antaranya ialah Majelis Sikoyah atau penyediaan air, Majelis Rifadah atau penyediaan makanan, Majelis Sidonah atau urusan Ka'bah, Majelis Asnaf atau mahkamah, dan sebagainya. Hal yang tidak kalah penting adalah Mekah tidak dikuasai oleh seorang raja pun hingga terbebas dari pengaruh asing. 4. Pasukan atau tentara. Majelis Unah atau urusan perang berada di bawah Dewan Darun Nadwah dan bertanggung jawab penuh mengenai ketentraman serta menyiapkan senjata perang. Jabatan ini dipegang oleh Bani Maksum,
kewujudan majelis ini menjadikan Mekah dapat mempertahankan kedaulatan sepanjang masa, walaupun ketika itu Roma dan Persia begitu giat melakukan usaha untuk menguasai semenanjung tanah Arab. Di Mekah semua lelaki dijadikan tentara. 5. Agama. Pada permulaan agama yang dianut oleh masyarakat Mekah merupakan agama Allah, atau kemudian digelar Hanif. Agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyeru kepada supaya penganutnya dan mengerjakan haji. Ka'bah telah didirikan atas perintah Allah. Ketika suku Quzah yang berasal dari Yaman mengambil alih pemerintahan Mekah, agama penyembah berhala diperkenalkan. Buktinya di sekitar Ka'bah saja terdapat 360 berhala. Berhala-berhala ini kekal singgahlah dihancurkan oleh umat Islam pada tahun 8 Hijriah. Selain itu terdapat juga agama Yahudi, Majusi, dan sebagainya. 6. Prasarana. Di Mekah terdapat pasar Ukaz atau Suk Ukaz yang terkenal dengan kegiatan pesta-pesta perdagangan dan kesustraannya. Selain itu terdapat juga pasar Zul Majas dan Al-Majinah yang merupakan fungsi yang sama. Majelis Sikayah dan Majelis Rifadah juga dibentuk, yang bertugas memberikan air dan makanan secara gratis kepada para pengunjung. Selain itu, Ka'bah yang telah dibangun di tengah kota Mekah juga menjadi tempat tumpuan bangsa Arab. Ada sebuah peraturan tidak tertulis bahwa di sekitar Ka'bah merupakan kawasan haram perang. Bangunan ini telah menjadi kota pusat ibadat dan pusat kebudayaan bagi mereka. Aspek keagamaan. Secara umum daerah Arabia tak terkecuali kota Mekah bila ditinjau dari nuansa spiritualitasnya terpengaruh oleh berbagai ajaran. Di antaranya adalah animisme, yaitu kepercayaan setiap benda di diameral. Kemudian dinamisme, yaitu kepercayaan pada daya-daya gaib pada benda atau tempat tertentu. Kemudian ada fetisisme, yaitu kepercayaan pada jin-jin yang bersifat baik maupun jahat. Kemudian ada hanifisme, yaitu tendensi monostensik yang bersifat fantastik, serta pembaruan komunitas Yahudi dan Kristen yang datang pada abad 1 Masehi. Komunitas Yahudi dan Kristen berdomisili di Madinah. Sebelum Islam, ada keberagaman kepercayaan yang berkembang ketika itu. Ada yang menyembah berhala, namun kepercayaan yang terkenal adalah penyembah terhadap berhala atau paganisme. Penyembahan terhadap berhala itu sendiri mulanya adalah kebiasaan dari orang-orang yang pergi keluar kota Makkah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka mensucikan batu dan menyembahnya di mana mereka berada. Lama-kelamaan dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya. Hal ini mereka lakukan karena rasa hormatnya kepada Ka'bah. Akhirnya mereka sendiri memindahkan patung itu di sekitar Ka'bah yang berjumlah mencapai 360 buah. Di antara ke-360-an berhala itu ada 4 buah berhala yang terpenting. 1. Hubal, yang dianggap sebagai dewa yang terbesar, terbuat dari batu akik warna merah. 2. Lata, dewa tertua terletak di Taif. 3. Uzza, terdapat di bawah Hubal. Dan yang terakhir Man, yang terletak di Yastrib. Nabi sendiri telah menghancurkan berhala-berhala itu dan menganjurkan para sahabat menghancurkannya di mana saja adanya. Kaum muslimin sudah tidak lagi bicara tentang itu sesudah semua yang berhubungan dengan pengaruh itu dalam sejarah dan lektur dihilangkan. Tetapi apa yang disebut dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah dalam abad kedua Hijrah, sesudah kaum muslimin tidak lagi akan tergoda karenanya.